Hai, jumpa lagi bersama saya dalam program Travel Story Katolikpedia. Sahabat Katolikpedia, tahukah kamu kalau di dunia ini ada beberapa negara yang 90% lebih penduduknya adalah penganut Katolik. Bahkan ada yang 100% Katolik loh. Wow, emang ada Min? Ada dong, yuk check it out. Berdasarkan data dari katholichierarchy.org, total populasi umat Katolik di Portugal mencapai 90,41%. Portugal juga bisa dikategorikan sebagai negara spesial. Ya, spesial karena mujizat penampakan Bunda Maria pernah terjadi di sini, tepatnya di Fatima pada 13 Mei 1917. Negara yang benderanya mirip Indonesia ini menempati urutan ke-12. Sebanyak 90,63% penduduk Monaco adalah penganut Katolik. Negara yang terletak di Eropa Barat ini tergolong negara maju yang memiliki standar hidup tinggi. Wajar jika ia dijuluki negara termakmur. Katolik Roma adalah agama yang paling banyak dianut di Paraguay. Presentasinya mencapai 91,56%. Sedangkan Islam, Kristen Protestan, dan Yahudi adalah minoritas di negeri ini. Paraguay juga dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia. Katolik Roma juga merupakan agama terbesar di negara teritori tersebut. Berdasarkan data statistik di website katholichierarchy.org, jumlah umat Katolik yang mendiami daerah dengan julukan surganya para pecinta hiking ini mencapai 92,25%. Wow, luar biasa. Dilihat dari sejarah, Cape Verde adalah sebuah negara kepulauan bekas jajahan Portugis. Dilansir dari capeverde.com, penduduk di negara ini sangat religius. Sebanyak 92,90% adalah penganut Katolik. Oh ya, dalam wikipedia.id dijelaskan bahwa pesepak bola Cristiano Ronaldo punya garis keturunan dari Cape Verde loh. Mayoritas penduduk di negara yang terletak di pantai barat Afrika Tengah ini adalah penganut agama Katolik dengan presentasi 93,52%. Sebagai informasi, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia saat ini, Monsignor Piero Piopo, pernah bertugas di Guinea Khatulistiwa. Setelah menjalankan tugas selama lebih dari 7 tahun, barulah Monsignor Piopo ditunjuk Paus Fransiskus sebagai Nunsius Apostolik untuk Indonesia. Berbicara soal Polandia, sepertinya semua umat Katolik sudah sangat familiar. Banyak santo dan santa lahir dari negara ini. Ada Santa Faustina, ada Santo Yohanes Paulus II, Santo Maximilian Kolbe, dan masih banyak lagi. Mayoritas umat Katolik di negara ini tidak akan tergeserkan guys. Sebanyak 94,34% penduduk Polandia sangat berpegang teguh pada ajaran Katolik. Jika kamu bertanya negara manakah yang sangat totalitas dalam menerapkan ajaran-ajaran gereja Katolik, maka Republik Malta adalah jawabannya. Ini bahkan tertuang dalam beberapa pasal dalam Konstitusi Republik Malta. Salah satu bunyinya adalah, otoritas gereja Katolik memiliki kewajiban dan hak untuk mengajarkan prinsip-prinsip iman Kristiani bagi warga Republik Malta. Oh ya, sebanyak 95,34% penduduk Malta adalah penganut Katolik yang tangguh. Wah, keren ya. Salah satu negara yang penganut Katoliknya sulit tergeserkan adalah Italia. Guys, kamu sudah bisa tebak kan berapa persen umat Katolik di sini? Dari data statistik katholichierarchy.org, negara Italia memiliki 225 keuskupan dengan presentasi penganut Katolik 96,55%. Di negara ini juga terdapat universitas-universitas Katolik ternama seperti Universitas Kepausan Gregoriana, Universitas Kepausan Lateran, Universitas Kepausan Urbaniana, dan lainnya.
Dari universitas inilah lahir tokoh-tokoh Katolik. Jadi, sebagai informasi tambahan, imam-imam Katolik sebelum ditabiskan pasti menempuh pendidikan yang panjang loh ya. Republik San Marino merupakan negara republik konstitusional tertua di dunia. Negara yang berdiri pada 3 September 301 ini didirikan oleh seorang santo loh, namanya Santo Marinus dari Rap. 97% penduduk San Marino beragama Katolik Roma, dan sisanya merupakan penganut Protestan dan Yahudi. Meski terdengar negara terkecil, reputasi San Marino justru sudah lama mendunia. San Marino terkenal sebagai salah satu tempat penyelenggara lomba balap motor paling bergengsi, MotoGP. Timor Leste. Wah, kalau negara yang satu ini jangan tanya lagi guys. Berdasarkan data Gereja Katolik, sebanyak 98% penduduk Timor Leste adalah penganut agama Katolik yang luar biasa taat. Satu hal yang perlu kamu tahu, Timor Leste sangat mencintai Paus Yohanes Paulus II. Bagi mereka, kunjungan Paus asal Polandia pada 12 Oktober 1989 itu membawa harapan bagi warga Timor Leste yang saat itu sangat sulit mengantungi kemerdekaan. Untuk mengenang peristiwa gembira itu, dibangun sebuah patung Yohanes Paulus II, di mana bentuk patung ini menyerupai gerak tubuh Paus Yohanes Paulus II saat pertama kali turun dari pesawat. Secara pribadi, Katolikpedia punya kedekatan khusus dan sering berkunjung ke negara ini. Dan harus kita akui, kehidupan religius warga Timor Leste memang luar biasa. Negara ini mungkin sedikit asing di kuping kita. Ini adalah sebuah negara kecil yang berada dalam zona kekuasaan Prancis di kawasan Amerika Utara. Penduduk di negara ini 99,60% adalah pemeluk agama Katolik. Urutan pertama ditempati Vatikan. Yap, negara terkecil di dunia ini adalah pusat Gereja Katolik Roma di dunia. Di Vatikan inilah tempat tinggal Paus yang adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik di seluruh dunia. Jadi, semua warga negara Vatikan adalah 100% beragama Katolik. Itulah 13 negara di dunia yang 90% lebih penduduknya adalah penganut Katolik. Kita bersyukur bahwa hingga saat ini iman Katolik kita tak pernah tergerus oleh zaman. Mari saling mengingatkan dalam doa agar kita tetap bersatu, damai, hidup berdampingan, dan selalu menebar sikap toleransi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.